Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Anggita Yogasari dengan NIM D300-200-232 selaku moderator dalam perkuliahan kali ini. Materi perkuliahan kali ini mengenai implementasi sila pertama Pancasila yang akan disampaikan teman-teman saya yaitu Nisha Medina Arya Resika, Adiguna Sulaiman, Cici Widyaningrum, dan Baital Ata'alana. Untuk nama-nama tersebut saya persilahkan memulai presentasi. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya saya dan ketiga rekan saya yang akan memaparkan materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Baik, sebelum masuk ke materi implementasi, kita harus mengetahui apa bunyi dari sila pertama Pancasila. Bunyi dari sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan dilambangkan dengan lambang bintang. Bintang menjadi simbol sila pertama yang menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Sila pertama dalam Pancasila merupakan sila yang paling dasar dan merupakan sila yang paling berkaitan dengan keimanan. Dalam sila pertama disebutkan bahwa setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk percaya kepada Tuhan dan bebas untuk memilih agama yang diimankannya. Dalam sila pertama ini juga, kita diharapkan untuk saling menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama lainnya sehingga tercipta suatu kerukunan hidup. Selanjutnya pemaparan implementasi sila pertama dalam kehidupan akan dipaparkan oleh teman saya. Pertama, mempercayai adanya Tuhan. Maksudnya ialah kita harus mengakui dan meyakini adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya dengan sepenuh hati. Kedua, memeluk suatu agama tertentu. Setiap orang berhak atas kebebasan menetapkan agama dan keyakinan sesuai pilihan diri sendiri, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain. Ketiga, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Setiap orang memiliki kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing tanpa adanya keterpaksaan atau diskriminasi. Untuk poin keempat dipersilahkan. Yang keempat, menghormati agama orang lain. Perbedaan di antara pemeluk agama bisa saja menimbulkan masalah di negara kita. Cara paling mudah untuk menghindari konflik agama adalah dengan meningkatkan rasa toleransi. Dengan adanya toleransi, maka kita akan saling hormat-menghormati. Yang kelima, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Tidak adanya unsur memaksa dan paksaan memeluk agama kepada orang lain. Jadi, setiap individu
Tidak boleh memaksa kelompok ataupun perorangan untuk ikut masuk agama yang dianut seseorang tersebut. Itulah mengapa semuanya tergantung dari keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat serta dilegalitaskan dalam segi hukum negara. Yang keenam, memanfaatkan nikmat yang diberikan Tuhan untuk kebaikan. Hal ini dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari seperti bersedekah pada yang membutuhkan maupun memberi bantuan pada orang yang tertimpa musibah. Kemudian yang ketujuh, saling menghormati antar teman yang berbeda agama. Untuk menjaga perbedaan antar teman, kita harus saling memahami makna toleransi. Agar bangsa ini mempunyai fondasi kuat untuk menjaga persatuan bangsa dan tidak mudah terpecah belah. Kunci untuk menjaga perbedaan antar teman, kita harus saling menghormati, menghargai, dan menerima keberagaman. Yang kedelapan, menjaga kerukunan dengan sesama. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus saling menghargai apa yang ada di dalam bangsa ini. Mulai dari beragamnya agama, suku, bahasa, serta adat istiadat, kebiasaan yang berbeda-beda. Kita harus menjaga kerukunan dengan sesama walaupun terdapat beragam perbedaan. Hal ini agar tercipta suatu keharmonisan dalam masyarakat dan menjadi hidup rukun, aman, nyaman, dan damai. Kemudian yang kesembilan, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Perbedaan bukan menjadi masalah dalam berteman. Berteman yang tulus tidak memandang dari segi ras, suku, maupun agama. Perbedaan dalam pertemanan merupakan suatu anugerah dan menjadi kekuatan untuk melakukan berbagai kegiatan positif bersama. Sekian presentasi dari kami mengenai implementasi sila pertama Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu dan tempat dikembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mempresentasikan. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Saya mau bertanya. Baik, silakan untuk Nadia. Jadi perihal tentang sila pertama itu, apakah sila pertama itu udah benar-benar relevan dengan kenyataan sosial dan udah benar-benar bersifat universal gitu? Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan dari Nadia, silakan dijawab. Untuk teman-teman yang lain juga diperbolehkan menjawab. Izin menjawab. Pertanyaan dari Nadia, apakah sila pertama Pancasila sudah benar-benar relevan dengan kenyataan sosial dan bersifat universal? Jawabannya, yang nampaknya selalu menjadi perbincangan adalah terkait dengan sila pertama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa. Ini tergambar dengan kenyataan situasi Indonesia pada dewasa ini, di mana masyarakatnya selalu cenderung berseteru tentang masalah agama. Upaya untuk menciptakan toleransi dalam rangka menciptakan kerukunan antar umat beragama selalu mengalami berbagai macam hambatan. Bahkan sangat rentan untuk terjadinya konflik di masyarakat kita yang ujung-ujungnya berpotensi akan mengancam persatuan bangsa kita. Sekian, terima kasih. Oke, sudah terjawab oleh Meisha. Bagaimana dari Nadia? Apakah ada feedback? Udah cukup segitu aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada beberapa penanya di kolom komentar. Untuk Yuka, bisa on mic. Saya akan menjawab kegiatan yang dilakukan di kampus sesuai implementasi sila 1 Pancasila adalah contohnya sholat jamaah tepat waktu di kampus, menghormati perbedaan agama setiap mahasiswa. Setiap mahasiswa harus mempunyai agama yang ada di Indonesia. Terima kasih.
Sudah terjawab oleh Naufal. Bagaimana dari Yuka? Apakah ada feedback? Selanjutnya untuk Gilang bisa on mic. Izin bertanya, bagaimana pengamalan nilai Pancasila, terutama ayat 1 untuk orang yang tidak percaya adanya Tuhan? Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Gilang. Arti kata ateis menurut KBBI adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Hal ini bertentangan dengan sila pertama, di mana percaya dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Indonesia sendiri, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang seseorang menganut paham ateisme, tetapi dengan seseorang menganut ateisme akan memberikan dampak pada hak-hak orang tersebut di mata hukum, seperti kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP ataupun kartu keluarga, yang mengharuskan adanya pencantuman agama. Selain itu, seorang ateis dilarang menyebarkan agama karena bertentangan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Udah. Dari Gilang, apakah ada feedback? Tidak ada, udah jelas. Selanjutnya Laura bisa on mic. Saya ingin bertanya, apa penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan masa kini? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Laura. Pertanyaannya tadi tentang penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan masa kini. Menurut saya, penerapan sila pertama bisa dilakukan dengan salah satunya percaya serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Yang kedua, bisa saling hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan para penganut kepercayaan, walaupun berbeda-beda. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Itu jawaban dari saya. Dari Laura, apakah ada feedback? Tidak, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Dari Lilis bisa on mic. Izin bertanya, berkaitan dengan sila pertama, saat ini tidak sedikit masalah yang melibatkan agama dan Pancasila. Lalu, bagaimana cara memposisikan Pancasila dan agama di kehidupan sehari-hari secara benar? Terima kasih. Saya akan menjawab. Cara memposisikan Pancasila dan agama di kehidupan sehari-hari secara benar adalah kita harus taat dengan aturan dan norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Terima kasih. Sudah terjawab oleh Naufal. Bagaimana dari Lilis? Apakah ada feedback? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Fikri bisa on mic. Izin bertanya mengenai presentasi yang telah disampaikan. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa perbedaan agama dibingkai dalam makna yang sama di sila pertama Pancasila? Izin menjawab ya. Perbedaan agama dibingkai dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Karena pada dasarnya setiap agama itu memuja hal yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun terjadi perbedaan penyebutan nama Tuhan oleh agama yang berbeda, akan tetapi semua agama menyembah Tuhan sebagai esensi yang tunggal. Terima kasih. Sudah terjawab oleh Gilang. Bagaimana dari Fikri? Apakah ada feedback? Cukup, terima kasih.
Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Salisah bisa on mic. Halo, izin bertanya. Mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita, terutama untuk nilai dari Pancasila, sila pertama itu sendiri? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Stalis. Karena Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang wajib diteruskan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai moral dan norma yang harus ditetapkan oleh seluruh warga negara. Karena hal tersebut menjadi landasan bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bersama di Indonesia. Sekian jawaban dari saya. Oke, sudah terjawab oleh Atta. Bagaimana dari Salisah? Apakah ada feedback? Cukup insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kesimpulan dari presentasi hari ini adalah setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk percaya kepada Tuhan dan bebas memilih agama yang diimamkan. Kita diharapkan untuk saling menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama lainnya, sehingga tercipta suatu kerukunan hidup. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan yang saya buat, baik sengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.